Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mantap Sumalowaru. Kali ini kita akan membicarakan mengenai nasib buku. Apa ya nasib buku? mengenai nasib buku untuk di era modern sebenarnya, buku itu sudah ada pilihan. Jadi tidak hanya berbentuk handbook atau yang bisa dipegang, buku-buku yang berupa konkret gitu, hard copy, tidak berupa soft file gitu. Jadi yang berupa soft copy seperti itu sudah banyak pilihannya, bahkan di luar negeri, di mana buku itu bisa dijual melalui Situs. melalui secara online, dan itu menjadi bahan perhitungan terhadap berapa kopi buku yang sudah dijual gitu. Jadi tidak hanya fokus pada yang hard copy, tapi juga soft copy. Nah, nasibnya sekarang, nasib buku yang hard copy itu adalah banyak dilemparkan kepada teman-teman yang kurang mampu atau yang kurang accessible terhadap buku-buku yang sifatnya online. Misalnya teman-teman yang banyak dari kalangan kita yang masih belum percaya terhadap teknologi sepenuhnya. Jadi kita tidak percaya terhadap e-book sepenuhnya, dan kita tidak punya pengetahuan yang banyak untuk mengakses e-book tersebut. Jadi akhirnya kita masih saja memilih yang hard copy, karena memang yang hard copy itu masih mudah dan kita tahu caranya. Jadi cuman ke toko buku, cari bukunya, ada pegawainya, kita tanya bukunya ada nggak pak, dan lain sebagainya, dapat, oke, dibaca dan lain sebagainya. Tetapi untuk soft copy kita harus searching, kita harus pembayarannya menggunakan metode apa dan lain sebagainya. Apakah dia langsung bisa dibuka dan dibaca dan lain sebagainya. Itu beberapa orang memang masih susah untuk mengakses hal seperti itu. Jadi menurut saya untuk beberapa tahun ini nasib buku masih hard copy masih laku, apalagi sistem pendidikan kita yang belum mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman ke zaman tetap aja skripsi dan lain sebagainya kita masih pakai hard copy, dan beberapa yang dikatakan dan untuk skripsi dengan soft copy dan lain sebagainya itu masih sedikit belum ada etika yang memperbolehkannya. Jadi masih harus hard copy, dan itu masih lebih sopan dan elegan mungkin. Jadi beberapa sistem pendidikan kita yang memang masih mendukung sifatnya yang hard copy, belum sampai soft copy, walaupun kita sudah menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Tetapi untuk metode bacaan-bacaan buku-buku itu masih banyak buku-buku lawas yang belum dijadikan soft copy, masih hard copy. Jadi untuk beberapa sebelum sistem pendidikan kita juga ikut bermetamorfosa menjadi sistem yang accessible atau yang lebih mudah, lebih ringan, dan lebih dapat digenggam, itu mungkin nasib buku masih yang hard copy masih bagus lah, nasibnya masih bisa masih kita gunakan. Baik, terima kasih. Banyak paparan yang diberikan oleh Hamada tadi tentang kaitannya antara tradisi baca dengan nasib buku hari ini. Teman-teman, kalau ada yang menambahkan lagi, silakan Bagus. Jadi disayangkan sekali ya bahwa minat baca kita yang menurun. Jadi juga tadi dijelaskan penyebabnya, yaitu salah satunya tadi juga karena tuntutan zaman, tuntutan kehidupan sekarang ini. Namun yang disayangkan ketika kita hanya mendapatkan informasi secara cepat, secara langsung dari media online, itu kurangnya kita dalam untuk mendalami sebuah peristiwa, mendalami sebuah konsep. Jadi padahal dengan kita melatih untuk membaca buku itu bisa mewujudkan sebuah karakter yang lebih sabar, lebih mudah memahami, kemudian
lebih mendalam, lebih luas dan untuk menanggapi sebuah fenomena, sebuah peristiwa. Budaya membaca itu sangat perlu dan sangat penting sekali untuk digalakkan. Gitu sih. Sebagaimana diketahui bahwa dunia kampus itu meliputi 3 hal saja. Kehidupan mahasiswa di kampus itu meliputi 3 hal. Diktat, cinta, pesta. Diktat atau buku, ini yang akan kita bahas. Masalah cinta, pesta mungkin yang lain nanti. Kita bahas buku dulu. Langsung ke Pak Lukman. Nasib buku bagaimana Pak menurut Pak Lukman? Silakan. Oh, saya jadi ingat dulu waktu zaman kuliah ya, bagaimana buku itu mengambil peran yang sangat penting dalam menggambarkan kualitas mahasiswa itu ya. Jadi nggak cuman seberapa banyak kita membaca buku, tapi seberapa banyak kita mengoleksi buku juga. Jadi dilihat dari kuantitasnya, ternyata kadang-kadang itu menjadi salah satu ukuran untuk menilai kualitas juga dari seorang mahasiswa. Walaupun kadang-kadang banyak juga yang kemudian sangat hobi mengkoleksi buku tapi nggak pernah dibaca. Akhirnya cuma jadi jadi bantal, jadi ganjel meja macam-macam. Nah, ini kemudian saya agak romantisme aja ya. Jadi buku itu kalau zaman dulu sebelum ada e-book, sebelum ada ya Google udah ada, cuman nggak sepopuler sekarang lah. Jadi penggunaan Google sebagai salah satu sarana atau sumber informasi utama bagi mahasiswa itu belum se mainstream sekarang. Jadi dulu tetap ukurannya adalah buku. Jadi saya punya teman itu misalnya dia itu dalam mengoleksi buku itu sampai 1 rak besar. Jadi ketika saya masuk kos-kosannya, saya masuk ruangannya, gila, luar biasa orang ini. Dari sini saya melihat sebuah dunia mini gitu ya, sebuah miniatur pengetahuan itu saya rasakan ketika masuk di kos-kosannya atau ruangan teman saya itu. Jadi koleksi bukunya luar biasa, terus judul-judulnya bukunya juga keren-keren gitu. Buku-buku babon gitu. Buku-buku yang notabene ya, buku-buku grand yang tidak dijual atau tidak bisa ditemukan dengan mudah gitu ya. Artinya butuh lobby dan akses yang khusus untuk mendapatkan buku-buku itu. Lalu ada juga yang kemudian mengoleksi buku itu sedikit, juga buku babon juga, tapi kualitas wacananya juga luar biasa. Jadi dia tidak mau dia menghindari itu memilih dan memilah ya buku-buku yang kadang-kadang itu menjauhkan diri dari fokus kuliahnya atau justru menjauhkan kualitasnya atau fokus wacananya gitu. Artinya dia satu bilik itu bukunya Marxisme semua gitu ya. Terus bilik yang satu jadi warnanya merah semua satu bilik. Yang atas warnanya biru semua ya, buku-buku yang strukturalis, yang konstruktivis itu ya. Terus buku-buku yang Kuning. yang berwarna-warna itu. Nah, itu kemudian diklasterisasikan, dikategorisasikan. Ya cuman romantisme. Kalau saya melihat buku tuh kadang-kadang miris ya, karena nasibnya sekarang banyak sekali penerbit yang barangkali mengambil atau menerbitkan buku itu salah satu indeks dan daftar pustakanya itu mengambil dari Google, dari internet gitu ya. Kalau dulu teknik pengutipan terus kemudian kualitas referensi yang disajikan buku-buku yang berkualitas itu bisa dilacak dengan mudah. Kalau sekarang itu banyak sekali buku-buku yang kemudian tidak laku di pasaran ya karena kualitasnya memang terbukti tidak layak bersaing. Saya ingin ke zaman atau orang yang barangkali juga merasakan ya romantisme itu, di mana zamannya sangat sulit untuk mengakses buku-buku yang barangkali juga ada penggolongan atau ada pembatasan terhadap merek-merek atau
gagasan-gagasan yang diangkat oleh buku-buku tersendiri itu ya di satu zaman misalkan. Saya ingin ke Pak Didin. Baik, saya dianggap generasi lintas zaman. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang ditudingkan Pak Lukman kepada saya itu memang tidak salah, bahwa saya mengalami di sebuah zaman di mana buku itu begitu mengerikan bagi penguasa. Penguasa yang establish status quo dan mapan itu nampaknya menghindari atau menghindarkan generasi muda itu untuk memiliki buku yang dikategorikan dapat mengguncang status quo atau kemapanan, kekuasaan lah kasarnya. Sehingga satu buku itu bisa jadi adalah semacam malapetaka atau bencana bagi siapa yang ketempatan buku itu. Nah, cerita saya itu pernah diberi tugas oleh teman untuk mengalih ejakan. Jadi dari ejaan Panopoison disuruh mengalihkan ke ejaan EYD. Nah, judul bukunya Materialisme Dialektika Logika. Saya gemetar waktu itu. Saya gemetar. Awalnya saya tidak pikir ini buku apa ini. Nah, supaya saya bisa menerjemahkan ke EYD, maka saya kan terpaksa harus baca. Makin lama makin dalam, makin seru, makin asik, makin seksi ini. Lalu kemudian tuntas itu buku saya baca, lupa tidak mengalihkan ke EYD. Lalu yang memberi tugas kepada saya datang menagih, tapi saya tidak bisa memenuhi kewajiban itu, marah-marah dia, akhirnya ditarik begitu. Saya sedih tapi sekaligus bahagia. Sedih karena tidak bisa mengemban tugas. Iya nanti. Oh iya. Iya wes. Itu salah satu generasi penerus saya yang Z betul. Bisa dilihat dari koleksi buku. Iya. Koleksinya komik, Pak. Oh, komik. Sama Korea. Oke. Nah, tapi saya juga bahagia karena saya telah merampungkan sebuah kumpulan grand yang ada di dalam Materialisme Dialektika Logika itu. Nah, sejak itu saya keranjingan terhadap buku-buku yang aneh-aneh. Tapi saya tidak terkotak atau tidak mau memenjarakan pikiran saya dalam isme tertentu. Saya baca keseluruhan grand itu, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Apapun aliran-aliran saya baca semua, selama buku itu adalah istilah Pak Lukman tadi babon atau Indo. Nah, menariknya saya adalah sejenis orang yang tidak pernah abadi memiliki buku. Jadi benar pepatah dari Rusia itu bahwa orang paling bodoh di dunia itu adalah orang yang meminjamkan buku. Tetapi ada orang yang lebih bodoh lagi, yakni orang yang mengembalikan buku. Oh, dipinjemi kok dikembalikan, berarti kan lebih bodoh itu. Lah karena saya itu malu untuk mengaku sebagai orang pintar, ya akhirnya saya pinjamkan buku itu. Akhirnya saya tidak pernah punya buku secara abadi permanen tuh. Nah, sehingga saya sering dikesankan sebagai orang yang ogah baca buku, orang yang tidak mau baca buku. Tetapi seringkali juga gini, ini keanehannya. Bedanya orang dulu dengan sekarang. Kalau orang sekarang menghadapi sebuah situasi kasus atau ditanya, dia rata-rata gagap, tidak bisa segera menjawab. Lalu kemudian pelariannya adalah ke handphone, mencari di Google. Nah, tapi kalau orang seangkatan dengan saya, begitu ditanya itu langsung memanggil memori itu, itu cepat sekali. Nah, karena yang dibaca adalah grand, maka apapun kasus, apapun masalah yang sifatnya kulitan itu dengan seketika bisa kita carikan solusinya. Dan selalu gitu. Kita tidak pernah, sehingga ada kesan seolah-olah
orang dulu itu semacam ensiklopedia berjalan, itu tidak salah. Lalu begini, ini ngomong kembali ke romantisme Pak Lukman dan teman-teman sekalian. Bagi saya buku tidak sekedar menunjukkan kualitas diri seseorang di zaman saya, tetapi dengan buku itu menunjukkan seromantis apakah dia. Karena begini, waktu saya pacaran, ya dengan sekarang yang jadi istri saya, hadiah yang paling berkesan dan menurut saya paling berharga mengalahkan bukunya Hegel, bukunya Angel, bukunya Marx, bukunya siapa saja, karena untuk pacar. Nah, buku itu adalah buku kuliner. Nah, buku kiat-kiat memasak. Lah, ini saya bilang oh, pacaran nah dia bisanya cuma nggodok mie, goreng tempe, apa nyeplok telur. Bagi saya tak ada masa depan kuliner saya kalau seperti ini. Maka saya harus mengubah dia dengan cara romantis. Saya akhirnya pergi mencari buku kiat-kiat memasak. Saya persembahkan itu untuk dia. Dan sekarang dia ahli masak seluruh dunia menurut lidah saya. Menurut lidah saya. Dan saya jatuh cinta karenanya. Nah, saya pikir beberapa teman seangkatan saya juga mengalami romantisme yang sama. Pemuda-pemuda di zaman saya itu kalau menembak seseorang, ingin mendekati PDKT ini, tidak seperti sekarang main SMS, main apa sosmed, itu tidak romantis. Zaman dulu adalah datang ke rumahnya dan pura-pura pinjam buku. Iya. Karena itulah ada seorang artis mendokumentasikan peristiwa romantis yang langka itu dengan sebuah karya, sebuah lagu si Iwan Fals. Buku ini aku pinjam. Dan saya pikir lagu itu abadi sampai sekarang pun tetap bisa kita nikmati. Jika Anda ingin mengetahui sejarah saya, dengarkan lagunya Iwan Fals berjudul Buku Ini Aku Pinjam. Nah, karena tadi yang menghosi adalah Pak Lukman, saya kembalikan ke Pak Lukman untuk diedarkan ke teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Lukman. Menarik sekali ya. Jadi sharing dan pengalaman yang kemudian bisa kita rasakan juga ya. Soulnya kita dibawa ke zaman dimana itu terasa zaman asing sekali barangkali bagi teman-teman. Barangkali itu menjadi satu hal yang jauh di luar dimensi kita. Lalu kemudian kita dibawa menuju dimensi itu. Saya ingin mencoba ya mengeksplorasi dan mengelaborasikan juga tema kali ini supaya nanti kita mendapatkan insight ya, mendapatkan hikmah dari obrolan kita tentang tema kali ini ya, tema wacana dan buku. Saya ingin ke generasi-generasi sekarang, generasi ke generasi saat ini yang dimana generasi inilah yang nantinya akan mewarisi dan menjadi tampuk kekuasaan ya terhadap wacana yang kemudian akan diedarkan kepada seluruh umat manusia. Saya ingin ke Mas Bagus. Mas Bagus dulu. Jadi pengalaman untuk membaca buku sendiri dulu Bapak suka sih sebenarnya untuk mengoleksi buku seperti bapak-bapak yang ceritakan tadi. Jadi ya awalnya cuma pertama searching di Google tentang suatu hal, tapi dari membaca lewat search engine seperti itu masih belum terpuaskan untuk mencari sebuah jawaban. Jadi ketika mencari suatu hal kemudian tidak terpuaskan, kemudian ada yang menyarankan sebuah buku ya. Jadi ya itu akhirnya saya beli buku. Jadi beli buku langsung tebel gitu supaya untuk menjawab rasa keinginan tahuan saya tentang sesuatu itu. Itu saja. Oke. Saya ingin ke Masnya dulu barangkali. Menurut saya tentang nasib buku sendiri, kalau diceritakan tadi terkait romantisme
buku dengan pasangan dan lain sebagainya, buku tetap menyimpan banyak cerita. Salah satu teman saya itu mengoleksi buku yang mungkin sudah kuno sekali. Jadi bukunya itu sudah warnanya warna coklat muda gitu, sudah Lumutan. kalau di bukunya itu kalau di lembarannya itu dibalik itu harus hati-hati. Jadi kalau misalnya keras itu bisa patah lembarannya karena saking kunonya buku itu gitu. Jadi buku itu sekarang sudah menjadi beberapa koleksi yang merupakan salah satu koleksi bisa-bisa masa depan tuh dia akan yang datang buku ini menjadi barang-barang yang antik gitu. Jadi punya sebuah cerita yang sangat menarik. Misalnya ini buku yang wah tidak ternilai seperti itu. Sekarang sudah banyak terjadi hal-hal yang seperti itu terkait dengan hard copy yang sifatnya antik seperti komik-komik yang dulu mungkin masih 5.000 atau 6.000 tapi sekarang harganya menjadi jutaan karena keantikan hal tersebut gitu aja. Jadi menurut saya mungkin untuk buku-buku yang tidak bermetamorfosa akan mengandung beberapa cerita tersebut dan nasibnya nggak akan jauh beda, akan menjadi buruan atau menjadi hal-hal yang dicari dan itu sudah sangat-sangat langka sekali. Jadi sekarang semuanya sudah serba mudah dan ya itu mungkin buku akan menjadi sangat langka untuk kedepannya. Mbak ya? Iya, karena saya yang cewek sendiri ya. Ya. Untuk pengalaman baca buku seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi ya di awal ya, mungkin salah satu saya tuh sebenarnya suka ngoleksi buku tapi baca bukunya itu ya iya jadi saya malu gitu ya, suka ngoleksi pokoknya, suka ngoleksi kalau ada buku yang judulnya saya merasa tertarik gitu ya beli. Kayak kapan hari pameran di GWB ya, kok suka ya lihat bukunya ini, dari covernya terus dari sekilas membaca itu tertarik ya udah beli, suka kayak gitu. Cuman untuk sampai saat ini mungkin karena entah alasan apa ya, lebih jelasnya alasan malas kali ya jadi lebih agak kalau baca buku tuh suka ngantuk gitu tapi sebenarnya nggak tahu, semakin kesini itu tertarik, kalau lebih tertariknya itu baca novel untuk akhir-akhir ini. Mungkin itu ya salah satu awal yang bisa menumbuhkan minat baca buku saya gitu. Terus kalau masalah, dan saya sepakat juga cowok yang suka baca buku, suka koleksi buku itu seksi, romantis, dan idaman. Terima kasih. Oke. Menarik ya, jadi teman-teman ternyata punya pengalaman masing-masing ya terhadap penilaian tradisi membaca buku yang barangkali di Indonesia tidak terlalu tinggi kalau kita melihat, kalau dibandingkan dengan tradisi membaca buku yang ada di luar negeri, presentasinya barangkali akan jauh lebih berkurang di generasi kita. Artinya kerelaan untuk membaca buku di generasi kita di Indonesia sangat jauh. Mereka jauh lebih suka bukannya open book tapi open IT, open informasi by IT, by teknologi. Tapi saya melihatnya justru pada satu bentuk, kalau dalam dialektika peradaban kan ukuran kemajuan sebuah peradaban itu kan ada peninggalannya. Ada peninggalannya, terus kemudian diprasastikan, ditulis, kemudian diabadikan ya melalui bentuk fisik peninggalan, prasasti, artefak, kemudian dimuseumkan. Lalu saya melihat kok fenomena sekarang itu dimana kita cenderung jauh lebih tergantung pada informasi sementaraan yang ditawarkan oleh teknologi, itu kok malah berjalannya mundur gitu. Artinya
bukankah informasi yang ditawarkan oleh teknologi itu sangat sementara, sangat sebentar rentang waktunya. Artinya ketika ratingnya turun kan informasinya dengan otomatis dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Nah, kemudian saya melihat adanya satu kecenderungan ternyata kualitas peradaban kita itu ternyata tidak atau kesementaraan itu tadi itu mengarah pada kecenderungan kesementaraan gagasan. Jadi gagasan itu sifatnya sangat sementara, tidak sama dengan sifat ide atau sifat pemikiran yang ada di zaman dulu gitu, yang rentang waktunya bisa bertahan sampai berabad-abad, sampai ribuan tahun gitu ya. Seperti yang diceritakan tadi, ada buku yang sangat lama usianya sampai rumutan gitu, buku tua, buku lawas, buku yang barangkali juga kadang-kadang dijadikan sebagai kitab gitu. Terus kemudian karena adanya satu gerakan baru yang berbasis itu tadi, berbasis teknologi, kemudian sementaraan itu menjadi satu gagasan yang primer. Saya ingin ke teman-teman, kalau suruh memilih itu teman-teman jauh lebih suka itu mengoleksi satu buku lalu mengatamkannya, karena memiliki tanggung jawab ketika membeli atau ketika mendapatkan buku itu juga memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan buku tersebut, atau cuman membaca review dan ringkasannya di Google. Jauh lebih suka yang mana? Saya ingin ke Ya, terima kasih Pak Lukman. Kalau saya sebenarnya lebih suka beli satu buku terus dihabiskan. Setelah itu baru ketika kita membutuhkan referensi buku lagi, baru kita membeli lagi. Nah, berhubung karena kadang kan tuntutan di kuliah ini harus membaca buku yang banyak, sedangkan untuk saat ini harga buku dengan harga kuota ini lebih murah kuota. Jadi saya mikir yang lebih bisa saya jangkau saja lah. Tapi untuk kedepannya ketika saya memiliki uang lebih ya saya membeli buku itu tadi yang saya butuhkan untuk lebih jelasnya. Tapi untuk kebutuhan yang mendesak ya saya lebih memilih untuk membeli kuota. Saya baca ringkasannya sebentar, ketika saya mengerti untuk kebutuhan di kuliah, untuk selanjutnya saya baru membeli buku tersebut untuk saya selesaikan buku tersebut. Iya. Ya, terima kasih. Yang diungkapkan oleh Haunan tadi, ini nampaknya merupakan fenomena umum yang lagi menggejala di kalangan generasi muda. Nah, tidak hanya dari sisi itu Haunan memotret, saya ingin potret dari yang lain. Coba siapa ya? Asep, silakan Asep. Apa Pak? Buku tak? Nasib buku ya. Nah, kayak gini ya, cek dan ilmunya nyerep. Jadi emang beberapa teman-teman yang lain menganggap buku itu sebagai pacar atau sebagai teman mengisi kekosongan. Tapi menurut saya buku ini cuma sebagai istilahnya itu motivasi. Maksudnya dalam artian gini, saya melihat buku itu ya buku gitu loh, bukan berarti apa yang di dalamnya itu bernilai atau tidak. Karena apa? Ya realitasnya saya ini bukan penyuka buku, bukan orang yang gemar suka baca, tapi ya cuma senang lihat sosok buku itu buku apa gitu loh. Cuma sekedar pengen tahu. Nah, nasib masuk ke masalah tadi, nasib buku itu seperti apa. Bagi saya nasib buku ya tergantung teman-teman gitu, teman-teman bagaimana memanfaatkan buku tersebut. Tapi bagi saya lebih memanfaatkan media
online karena apa ya, sekarang realitanya mencari buku itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Mencari judul yang ingin dicari itu sangat sulit gitu loh. Jadi otomatis orang akan beralih ke media media online yang sekiranya itu sekali ketik tinggal enter langsung dapat artikel, terus abstraksinya, terus penjelasannya. Tapi kalau media online ya itu tadi sulitnya pas kita melakukan metode pembayaran untuk kalau misalkan kita ingin membaca buku itu secara lengkap, karena di online kan hanya sebatas kata-kata yang disampaikan di sana. Nah untuk buku kan itu tadi semua penjelasan secara rinci ya ada di buku, tapi ya itu tadi mencari buku sekarang yang mencari judul buku yang sekarang itu sulit sekali. Makanya saya anggap sekarang nasib buku itu dari teman-teman semuanya bagaimana memanfaatkan buku. Tapi bagi saya lebih memanfaatkan online untuk mencari buku gitu. Ya mungkin bisa diterjemahkan lah oleh Pak Didi. Kalau saya ingin tahu teman-teman atau barangkali Pak Didi juga merasakan hal ini ya. Saya agak sedikit gelisah gitu. Kalau dulu pepatah lama kan mengatakan don't judge book by the cover ya. Jangan nilai buku dari covernya gitu. Tapi saya ironisnya atau paradoksnya itu sering sekali tertipu ya. Sering tertipu karena ada beberapa buku yang terlanjur saya beli karena awalnya juga sudah disegel dan judulnya menarik sekali, kemasannya juga menarik. Ternyata setelah saya beli zong gitu ya, isinya aduh pleketes gitu ya. Dan itu banyak sekali. Saya kemudian banyak sekali dalam artian kemarin saya ke beberapa pameran buku, ternyata ada beberapa buku yang judulnya luar biasa bagus dan dia membranded beberapa pemikiran grand teori, terus kemudian pemikiran yang terkenal yang abadi, tapi ternyata akhirnya berakhir di gudang atau di lelang buku gitu ya. Banyak ditumpuk-tumpuk yang akhirnya berakhir di harganya sekitar 5.000, 10.000, 15.000. Nah, ternyata usut punya usut, memang selain dari siapa autornya juga siapa penerbitnya. Nah, artinya ini kan berbicara tentang logika pasarnya. Kenapa pasar itu kemudian rela melakukan atau memproduksi buku-buku yang nyatanya dia tahu kalau buku itu bakalan nggak akan laku, tapi mereka rela bersaing, rela bergambling gitu ya, berjudi untuk menerbitkan satu buku yang ini kayaknya nanti akan laku di pasaran karena saya mengambil satu ide gagasannya A misalnya satu buku psikoanalisis gitu, karena ini mencatut satu nama besar dari Freud misalnya. Ternyata setelah diterbitkan nggak laku di pasaran. Nah, yang kasihan kan yang kemudian di awal-awal promo itu terlanjur membeli. Lalu kemudian saya ingin kembali kepada persoalan yang barangkali sangat mendasar ya dalam membaca buku itu. Sebenarnya ada satu seni atau aspek yang sangat mystically gitu ya, yang membedakan antara membaca buku fisik ya dengan membaca wacana atau tulisan yang termuat di layar kaca atau laptop, komputer, barangkali dengan e-book atau di Google, atau membaca barangkali cuman beberapa kalimat atau argumentasi di status Facebook atau di tulisan di notes ya. Ada satu hal yang sangat berbeda yang saya rasakan. Aspek apa? Kalau saya mengamatinya ada satu bentuk exercise gitu. Pembelajaran ketika membaca buku di buku. Ketika kita fokus dan konsentrasi membaca satu buku dan memiliki tanggung jawab menyelesaikan buku sampai akhir. Ternyata ada satu bentuk latihan dalam mengkonsistenkan tingkat konsentrasi diri gitu ya. Makanya dulu ada sebuah gerakan di masa lalu di zaman kuno di mazhab stoicisme itu ada tradisi namanya tradisi meditasi membaca dan menulis. Meditasi membaca dan menulis itu digaungkan oleh mazhab stoicisme.
saya lulus kemudian agak malu saja gitu. Lalu ternyata ketahanan konsentrasi manusia zaman sekarang itu ternyata di sumbu pendek. Artinya kita membaca status Facebook, notes gitu ya, itu udah cukup, saya sudah dapat ini filmnya, udah dapat maksudnya gitu. Udah cukup selesai gitu ya, saya sudah dapat maksudnya, udah ini siap, gagasan ini saya edarkan ketika berwacana, ketika di pasar, ketika dialektik, ketika di kampus. Tapi tetap ada seni yang membedakan ketika membaca buku secara fisik dengan membaca konten di konten IT itu tadi. Nah, saya ingin ke teman-teman, apakah teman-teman merasakan hal demikian atau cuman saya? Iya Pak. Gini, saya rasa juga sama kan. Kalau kita bicara secara fisik ke buku secara langsung dan kita memahami ketika kita berargumen dan makin enak. Tapi ketika kita hanya bicara tentang status, terus kita ilhami sebagai sebuah kebenaran itu sangat-sangat gimana ya, kurang. Tapi menariknya tadi kan ada disinggung berapa tentang sistem pemasaran buku kan. Saya ingat pernah di kelas diajarin tentang teori pemasaran. Buku kan sekarang tidak hanya sebagai jendela dunia atau pengetahuan, tapi buku ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi ketika ada sebuah buku atau perusahaan penerbit buku itu biasanya disaingi dengan perusahaan lainnya dengan orbitan buku yang seperti itu. Di teori pemasaran ada yang namanya ketika sebuah produk itu di topnya, maka akan ada pesaingnya. Untuk menyaingi pesaingnya, maka diciptakan yang namanya adik dari top itu. Jadi misalkan Aqua itu adalah top harga paling tinggi di air mineral. Itu ada pesaingnya yang namanya klub. Untuk menyaingi klub ini, maka diciptakan yang namanya Total oleh produsen Aqua atau Indofood. Jadi sama halnya dengan buku kalau misalkan di Erlangga, misalnya Erlangga yang top ini, terus yang ini menciptakan buku yang top seperti ini. Untuk menyaingi di Erlangga ini yang paling top ini, diciptakanlah buku-buku seperti itu dengan judul yang menarik. Jadi orientasinya buku itu sekarang bukan hanya sebagai orientasi tidak hanya sebagai pengetahuan, sumber pengetahuan, tapi juga orientasi bisnis yang sangat menguntungkan gitu. Menurutku ya. Iya, panjang lebar ya, saya pikir dari tinjauan berbagai aspek. Tapi ada yang beberapa teman belum ungkit tadi. Tapi tidak apa, coba saya ungkit ini ya, di ujung semua ini adalah bahwa kita hari ini sejatinya sedang berada di dalam sebuah zaman transisi dari teks ke arah visual. Jadi begini. Pada zaman lampau, prehistori, zaman prasejarah itu cara manusia mendokumentasikan pengetahuannya itu adalah dengan cara tradisi tutur. Tradisi tutur. Nah, tradisi tutur ini yang nampaknya berevolusi sampai hari ini kita masih menggunakannya karena memang fitrah dan kodrat manusia memang bertutur. Lalu kemudian ada kembangan menarik setelah tradisi tutur, yakni dilengkapi dengan tradisi ini bangunan, karena belum bisa menulis, mereka harus membangun monumen, mereka harus mengguratkan relief dan sebagainya untuk mewariskan pengetahuan mereka kepada generasi berikut. Lalu ada perubahan lagi yang mendasar, yakni sejak dikenal temuan kertas, lalu ditemukannya huruf, mulai alfabet Romawi, lalu Jaiyah dan seterusnya, termasuk palapa dangdut lah. Awakmu yo gak ngelingno keliru palapa jadi koplo ngene. Huruf Palawa, lalu huruf Jawa dan seterusnya. Nah, sejak dikenal aksara, sejak dikenal huruf ini, manusia mulai beranjak dari dokumen tutur, dokumen monumen ke arah dokumen aksara. Nah, pada era dokumen, yakni era tradisi tekstual,
maka manusia sejak itu mulailah yang namanya menulis, membaca dan seterusnya. Nah, sampailah di zaman kita ini, zaman Z, di mana teknologi nampaknya mulai pelan-pelan menggeser peran tradisi tekstual tadi dengan cara mengubah ke arah multimedia. Dari multimedia ini kita bisa menikmati tayangan-tayangan bukan hanya audio tapi juga sekaligus visual sekaligus grafisnya sehingga lebih komplit. Orang untuk menceritakan peristiwa dulu dengan aksara, hari ini telah berubah menjadi peristiwanya itu sendiri yang dipersembahkan di hadapan mata kita, sehingga rasanya tidak adil kalau perubahan zaman ini kita tangisi dengan cara seolah-olah buku ini pada akhirnya akan menempati ruang-ruang pengap di sudut museum-museum peradaban, berdebu dan tak diperhatikan. Tak perlu ditangisi karena sejarah berevolusi terus. Kita harus song-song dengan gagah, dengan berani, tanpa tangis, bahwa kita masuk ke sebuah era yang namanya adalah era audiovisual yang menggantikan aksara. Bahkan peristiwanya itu sendiri yang dihadirkan di hadapan kita. Cuman ada problem sedikit di sana, tafsir sekarang. Nah, barangkali mungkin malam ini tidak akan kita ungkap dengan tuntas karena keterbatasan durasi, karena proyek kita ini kan miliaran, Pak. Satu menit ini sekian ratus juta, jadi kasihan produser nanti. Miliaran ini, Pak. Karenanya kita potong di sini, Pak Lukman dan teman-teman sekalian, sambil closing statement di sini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita ini udahlah, tidak pernah benar, yang benar hanya Tuhan. Tapi minimal kita telah punya ikhtiar besar untuk mendekati kebenaran itu sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.